Suatu hari ada seorang raja yang memiliki 4 istri. Istri keempat adalah istri yang paling disayangi. Dia sangat tergila-gila kepadanya. Sang raja selalu menghiasi istri keempatnya dengan pakaian yang anggun, perhiasan yang mahal, dan menghidangkan makanan yang paling enak dan memperlakukannya dengan pelayanan terbaik. Pokoknya apapun dilakukan untuk membahagiakan istri keempat ini. Istri ketiga juga sangat disayang dan dimanja. Bahkan kerap kali dia memamerkan ke kerajaan tetangga. Walaupun sang raja kadang merasa takut bahwa suatu hari istrinya ini gak setia dan akan meninggalkan dia, berpaling kepada yang lain. Istri kedua pun memiliki tempat yang khusus di hatinya. Kepadanya lah sang raja sering mencurahkan isi hati dan mengadukan masalah-masalah pelik yang dihadapinya. Istri kedua adalah orang kepercayaan yang bisa menjadi seorang pendengar yang baik, perhatian, sabar, dan membantu raja melewati masa-masa sulit. Berbeda dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, istri pertama sebenarnya adalah wanita yang sangat setia. Sesungguhnya dia yang sangat berjasa karena dialah yang dari sejak awal membantu sang raja sampai sang raja bisa berada di posisi sekarang ini. Namun sayangnya dia jarang diperhatikan. Sang raja tidak lagi mencintai dan bahkan selalu menghiraukannya. Suatu hari sang raja jatuh sakit dan dia tahu umurnya gak lama lagi. Karena dia gak mau sendiri di alam baka nanti, dia pun meminta istri tercinta untuk menemaninya. Raja pun memanggil dan bertanya kepada istri yang keempat. Sayang, kamu tahu kan bahwa aku tuh lebih mencintai dan menyayangi kamu dibandingkan istri-istriku yang lain. Seluruh permintaan, seluruh kehendakmu selalu aku penuhi. Sekarang, sudikah kamu menemaniku dalam kuburanku? Wah, gak mungkin. Begitu spontan jawab sang istri, lalu pergi meninggalkan sang raja yang sedang sekarat. Sungguh kecewa hati raja. Jawaban istri keempat itu sadis, bagaikan sebilah pisau yang menusuk tepat ke dalam hatinya. Dengan sedih, raja pun kemudian memanggil istri ketiga. Sayang, aku telah mencintaimu seumur hidupku. Sekarang saya sekarat. Maukah kamu merawat dan menemani dan ikut denganku jika kelak aku meninggal nanti? Si istri ketiga pun menjawab, tentu gak bisa. Hidup ini begitu indah. Jika kamu mati, lebih baik saya menikah lagi. Mendengar jawaban istri ketiga, sang raja semakin sedih. Dia benar-benar gak nyangka kalau istri ketiganya itu akan berkata sekejam itu. Dengan rasa sedih dan kecewa, lalu dia pun memanggil istri kedua. Dan kemudian berkata, sayang, kamulah yang selalu menjadi tempatku mengadu dan berbagi. Setiap saya minta bantuan, kamu selalu ada untukku. Sudikah kamu menemaniku sampai alam baka nanti? Dan sang istri pun menjawab, maaf sekali, kali ini saya gak bisa memenuhi permintaanmu. Tapi saya bisa kok membantu untuk mempersiapkan pemakaman untukmu dan menemanimu sampai kamu dimakamkan. Begitu jawaban istri kedua. Sungguh mengejutkan. Sang raja pun benar-benar sangat terpukul mendengarnya. Di tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba raja mendengar suara dari kejauhan. Saya yang akan menemanimu. Saya akan setia mengikutimu dan menemanimu kemanapun kamu pergi. Sang raja pun memandang kepada pemilik suara. Ya, dia adalah istri pertamanya. Wanita kurus kering yang merana karena ditelantarkan dan disia-siakan oleh suaminya sendiri. Dengan nada penuh penyesalan dan duka, sang raja pun berkata, maafkan aku sangat menyesal. Seharusnya dulu aku memperlakukanmu secara adil, merawatmu lebih baik ketika aku punya kesempatan. Tidak lama kemudian, sang raja pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dari kisah tadi, kita bisa belajar. Sebenarnya kita semua memiliki 4 istri dalam kehidupan kita. Istri yang keempat adalah tubuh kita sendiri. Kadang kita terlalu mencintai fisik kita, memberikan pakaian yang terbaik, perhiasan, kosmetik, dan tanpa kita sadar bahwa semua itu hanyalah sementara. Kegagahan, kecantikan, dan keindahan fisik itu akan pergi begitu kita meninggal dunia. Istri yang ketiga adalah harta benda, status, dan kekayaan yang kita miliki. Kita meluangkan begitu banyak waktu untuk mengumpulkan semua itu. Tapi tidak ada satupun yang bisa kita bawa dan miliki selamanya. Begitu kita meninggal, dia akan pergi dan berpindah tangan menjadi milik orang lain. Istri yang kedua adalah keluarga dan sahabat, orang-orang terdekat kita, yang kita percaya dan selalu ada untuk kita. Tapi gak peduli seberapa setia dan seberapa lama kita hidup dengan mereka, yang paling mereka bisa lakukan hanyalah menghantarkan jenazah kita sampai ke liang kubur. Dan istri pertama kita adalah jiwa kita. Kadang kita sering mengabaikannya karena terlalu sibuk mengejar harta, mengejar kekuasaan, kesenangan duniawi. Padahal jiwa kita, our soul, adalah satu-satunya hal yang akan bersama kita kemanapun kita pergi. Bahkan ketika kita nanti harus meninggalkan dunia ini.
Dia tidak pernah berkhianat walaupun ia sering kita hianati. Ia tidak akan pergi walaupun kita sering mengabaikannya. Jagalah tubuhmu, nikmatilah hasil kerja kerasmu, luangkanlah waktu bersama keluarga, sahabat, dan mereka mencintaimu. Tapi jangan pernah lupa untuk merawat hatimu. Jangan pernah lupa untuk memberi makan jiwamu. Berdoa, bersyukur, nikmati kesendirianmu bersamanya. Luangkan waktu untuk dia, karena hanya dialah teman sejatimu di dunia dan di akhirat nanti.